Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang pasar modal dalam konvensional. Saya sendiri Indah Nurul Fitri sebagai moderator dan Yana Yulio sebagai pemateri 1, Muhammad Ridwan sebagai pemateri 2, Salsadila Muhammad Iqbal Sukma Permana sebagai pemateri selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang emiten memproduksi barang haram. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah telah dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara lain meliputi 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi, 2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, 3. Jasa keuangan ribawi, 4. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gahar, dan judi maisir antara lain asuransi konvensional. 5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan. 6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap, riswah. Ketentuan tersebut berlaku bagi emiten agar terbentuknya pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan terpenuhinya 4 aspek, yaitu emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Alansyah. Baik, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal terdapat penjelasan atau peraturan tentang transaksi yang dilarang menurut syariah. Berikut ini isi dari pasal 5 tentang transaksi yang dilarang, yaitu pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Adapun transaksi yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman itu adalah isi dari pasal 5 tentang transaksi. Baik teman-teman, di samping ini adalah slide mengenai short selling. Silakan teman-teman sambil membaca memahami apa itu short selling. Saya akan sedikit menjelaskan tentang short selling adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan dan suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga dan sekuritas seperti saham dan obligasi. Terdapat beberapa dampak akibat transaksi short selling, diantaranya dampak yang telah terjadi di pasar modal konvensional adalah jatuhnya IHSG selama 2 pekan pertama September 2008 dan ditutupnya fasilitas ini pada 6 Oktober 2008. Munculnya naked short selling, transaksi ini sulit dideteksi keberadaannya dan biasanya dilakukan oleh para spekulan yang ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, meskipun dengan cara manipulatif. Transaksi ini merusak moral masyarakat dan berinvestasi karena transaksi ini menghasilkan keuntungan yang besar, maka para spekulan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan sisi etika dan bisnis dalam investasi, melakukan tindakan manipulatif agar dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bukan kerugian. Tadlis gohar ribawi. Tadlis, penipuan,
yaitu transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Talis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Ghohar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaannya. Ribawi yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur riba. Sekian dan terima kasih. Berikut ini transaksi-transaksi yang memiliki unsur tadlis, ghohar, dan ribawi. Yang pertama, manipulasi pasar. Yang kedua, insider trading. Yang ketiga, margin trading. Yang keempat, preferred stock. Yang kelima, option. Yang keenam, forward contract. Selanjutnya yaitu rekayasa permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan manipulasi permintaan adalah suatu usaha sistematik untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan wajar melalui rekayasa permintaan agar harga terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Begitu pula sebaliknya. Manipulasi harga untuk menjatuhkan nilai aset tertentu di bawah harga wajarnya melalui rekayasa penawaran fiktif yang sistematis agar dapat berinvestasi dengan biaya yang lebih rendah dari seharusnya. Praktik semacam ini marak terjadi di pasar modal melalui aksi goreng-menggoreng saham sehingga harga saham cenderung mengalami mispricing akibat aktivitas trading yang overreaction dan pada umumnya memakan korban atau merugikan pihak uniformar. Terutama terima kasih kepada moderator, kepada rekan-rekan yang tengah memaparkan beberapa materi. Jadi kesimpulannya, dalam pasar modal syariah, emitmen atau perusahaan yang menjual saham dilarang memproduksi barang yang haram. Namun pada kenyataannya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang haram. Sedangkan dalam transaksi pasar modal terdapat beberapa larangan oleh syariah. Di antaranya transaksi yang mengandung riba, transaksi yang mengandung gahar atau ketidakjelasan yang termasuk dalam unsur dalamnya terdapat unsur penipuan. Nah, yang termasuk dalam unsur penipuan diantaranya melakukan penawaran palsu atau najasi, transaksi atas barang yang belum dimiliki, pembelian untuk menimbun efek atau ihtikar, serta menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi yang dalam untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang di dalamnya terdapat penjelasan transaksi-transaksi yang dilarang menurut syariat dalam pasar modal. Namun hal ini tidak serta merata dapat menghilangkan penyimpanan dalam pasar modal konvensional, karena pada kenyataannya masih ada penyimpangan yang terjadi pada pasar modal konvensional yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari awal sampai akhir telah selesai kami sampaikan, dan untuk kesimpulan silahkan kalian simpulkan sendiri dari materi yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.